Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam, Dajjal adalah makhluk paling mengerikan yang akan meluluhlantahkan manusia di akhir zaman dengan fitnah-fitnah keji, pembunuhan, dan peperangan. Namun agama Yahudi secara halus maupun terang-terangan justru menunggu kedatangan sosok Dajjal. Lantas, bagaimana Dajjal menurut Kristen, Hindu maupun Buddha? Dajjal berbeda di setiap agama. Islam memiliki tokoh spesifik bernama Al-Masih Dajjal sebagai Mesias palsu yang muncul menjelang kiamat, sementara Kristen memiliki konsep serupa yaitu Antikristus. Dalam Yahudi, tokoh ini dikenal sebagai Meshihei Sheker atau Mesias palsu, yang berakar dari tradisi Semitik kuno. Buddha tidak memiliki Dajjal secara individu, tetapi mengidentifikasikan Dajjal sebagai nafsu jahat internal yang harus ditaklukkan setiap individu. Hindu memiliki sosok Shankuni yang juga merupakan musuh yang menipu. 1. Islam. Al-Masih Dajjal, tokoh antagonis yang akan muncul sebelum kiamat, mengaku sebagai Tuhan, dan membawa fitnah serta mukjizat palsu. Tanda-tanda, dikatakan memiliki satu mata buta dan di dahinya tertulis, kafir. Penghancuran, akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi wasallam. 2. Kristen. Antikristus, tokoh jahat yang akan muncul menjelang akhir zaman untuk menipu dan menyesatkan umat manusia. Konsep sesuai dengan Dajjal dalam Islam, seringkali dianggap merujuk pada tokoh yang sama, meskipun tidak ada penjelasan yang sedetail hadis. Mukjizat palsu, akan melakukan mukjizat palsu untuk menyesatkan orang-orang pilihan. 3. Yahudi. Meshihei Sheker, istilah dalam literatur Ibrani yang berarti Mesias palsu. Berasal dari tradisi Semitik, konsep ini berasal dari tradisi Semitik kuno dan merupakan dasar dari konsep Dajjal dalam Islam. 4. Hindu. Shankuni, tokoh yang diidentikan dengan Dajjal dalam agama Hindu, seperti yang disebutkan dalam repositori UIN Suska. Sifat, musuh yang licik, suka menipu, dan menyesatkan. 5. Buddha, nafsu jahat. Dalam ajaran Buddha, Dajjal bukanlah sosok individu, melainkan nafsu kejahatan internal yang ada dalam diri setiap manusia. Contoh nafsu, amarah, kebencian, keserakahan, dan dendam. Tujuan, setiap manusia harus meninggalkan nafsu-nafsu tersebut untuk mencapai pencerahan. Namun, perlu digarisbawahi pernyataan berikut bahwa perbedaan persepsi agama seperti melihat telur yang pecah. Sehingga jika ditanyakan manakah yang telur, masing-masing agama bisa mempunyai jawaban berbeda. Agama A menjawab putih telur, agama B menjawab kuning telur, dan agama C menjawab cangkang telur. Lalu apa jawaban yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Islam sangat tegas memberitahu akan datangnya Dajjal yang harus diwaspadai. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-ciri sosok ini. Dari bentuk tubuhnya, tempat lahirnya, hingga kematiannya sangat lengkap terangkum di banyak sabda Nabi Muhammad SAW. Menurut Islam, Dajjal adalah makhluk dari golongan manusia. Wujudnya laki-laki bermata satu dan akan diikuti oleh umat Yahudi. Seperti penjelasan hadis berikut, Nabi Muhammad SAW bersabda, kebanyakan pengikut Dajjal adalah Yahudi, anak-anak dan para wanita pezina terang-terangan. Al-Quran tidak menjelaskan detail sosok Dajjal. Namun dalam Islam, Dajjal merupakan hal yang wajib dipercaya akan muncul di akhir zaman. Mesias, Yahudi. Berbeda dengan Islam yang menjadikan kemunculan Dajjal sebagai akhir zaman, bagi Yahudi, kemunculan Al-Masih Dajjal diyakini sebagai hari kemenangan dan kejayaan mereka. Imran Nazar Hossein, seorang pakar eskatologi Islam dalam bukunya Jerusalem in the Quran, menjelaskan dengan benderang 7 tanda kehadiran Dajjal atau Al-Masih. Namun Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah kedatangan Nabi Isa Al-Masih sebagaimana keyakinan Islam dan Kristen. Umat Yahudi sebelum era Kristen berbeda pendapat tentang siapa Al-Masih. Satu pihak berpendapat Al-Masih adalah Nabi Isa dan membentuk agama Katolik dan Kristen. Sebagian Yahudi lain berpendapat Al-Masih bukanlah Nabi Isa, namun Al-Masih lain. Memungkinkan Al-Masih yang dimaksud adalah Al-Masih Dajjal. Antikristus, Kristen. Dajjal dalam Kristen populer dengan istilah Antikristus, yang termuat di beberapa ayat Alkitab seperti Yohanes 2 ayat 18 dan Yohanes 1 ayat 7. Istilah Antikristus berasal dari bahasa Yunani Antikristos. Kata ini terdiri dari dua kata, yakni anti yang berarti lawan dan Kristos yang artinya Kristus. Dengan penyederhanaan,
Antikristus artinya adalah lawan Kristus, dengan kata lain dia adalah musuh besar Kristus atau Tuhan Yesus yang berlawanan dengannya dalam hal sifat dasar dan ajaran. Dalam teologi Kristen, Antikristus adalah pemimpin yang diinduk buahkan Alkitab dan akan menjadi musuh Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Jika ditarik ke belakang, konsep Antikristus serupa dengan Dajjal dalam Islam. Kedatangannya akan menjadi musuh Kristus atau Nabi Isa dalam Islam. Shangkhuni, Hindu. Sedikit berbeda dengan ajaran Islam dan Kristen, dalam agama Hindu, Dajjal adalah biang keladi dalam penyebab terjadinya peperangan umat manusia. Sosok ini mempunyai sifat cerdik, sangat licik, dan provokatif. Dalam metode penyampaian Hindu, sosok Dajjal ditransformasikan menjadi sosok figur yang bernama Shangkhuni. Nama lain Shangkhuni adalah Swalaputra atau Suman dan disebut juga dengan Trigandalpati. Menurut Mahabharata, Shangkhuni merupakan personifikasi dari dua para yoga, yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman kegelapan atau Mali Yoga. Sama dengan Dajjal pada Islam, sosok Shangkhuni pada Hindu digambarkan sebagai penyebar fitnah, provokasi, dan bermata satu. Individualisme, Buddha. Dajjal, menurut Buddha, berbeda pula dengan Hindu, Kristen, Yahudi maupun Islam. Ideologi Buddha memaknai sosok jahat Dajjal bukan tentang siapa, melainkan setiap individu manusia itu sendiri. Sehingga dalam ajarannya, seorang Buddha harus meninggalkan sifat-sifat kejahatan nafsunya. Nafsu jahat yang ada di setiap manusia inilah yang diidentikan dengan sosok Dajjal. Nafsu yang dimaksudkan bukanlah nafsu manusiawi seperti nafsu seksual, nafsu makan atau nafsu tidur. Namun nafsu di sini adalah nafsu amarah yang mendorong manusia pada kejahatan, kebencian, kebohongan, keserakahan, permusuhan, dendam, dan peperangan. Dengan kata lain, siapapun setiap manusia yang mengikuti nafsu kejahatannya, dia adalah Dajjal dalam agama Buddha. 5 golongan pengikut Dajjal. Kehadiran Dajjal di bumi menjadi salah satu pertanda kiamat yang diuraikan dalam dalil. Dajjal memiliki pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Siapapun yang masuk dalam barisan pengikut Dajjal seringkali dianggap sebagai musuh besar umat Islam. Beberapa hadits menggambarkan bahwa kemunculan Dajjal menjadi salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat. Dalam buku, Fitnah Dajjal Yajuj dan Majuj, diungkapkan bahwa banyak hadits yang menyebutkan tentang keberadaan Dajjal sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dajjal adalah figur yang muncul di akhir zaman, ketika dunia dilanda banyak kekacauan. Menurut Badruddin Al-Aini dalam Syarh Sunan Abi Daud, identifikasi fisik Dajjal dalam hadits Nabi merupakan metafora dari meningkatnya kejahatan dan kerusakan di bumi. Para ulama Sunni meyakini bahwa Dajjal merupakan fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Sementara agama Islam membawa rahmat dan kasih sayang, Dajjal muncul ketika kasih sayang di antara manusia telah surut. Dalam bahasa Arab, istilah Dajjal sering digunakan untuk merujuk pada seorang nabi palsu. Namun, istilah Ad-Dajjal yang dimaksud di sini mengacu pada sosok pembohong yang muncul menjelang hari kiamat, yang juga disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam Kamus Lisan Al-Arab, Dajjal dijelaskan berasal dari kata Dajjala, yang berarti menutupi. Hal ini menggambarkan bahwa Dajjal adalah pembohong yang akan menutupi kebenaran dengan kebohongannya. Dajjal juga dianggap akan menutupi bumi dengan jumlah pengikutnya yang besar, serta akan mengakibatkan manusia menutupi kebenaran dengan kekafiran dan penolakan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa golongan manusia yang menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. 1. Yahudi. Artinya, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut tengah membicarakan tentang bangsa Yahudi. Suatu bangsa yang digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. 2. Setan dan jin. Kedua makhluk ini turut menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi. 3. Pelaku seks menyimpang. Orang-orang yang menjadi pelaku seks menyimpang ini telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Artinya, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut.
Hadis riwayat Tirmidzi. 4 wanita akhir zaman. Para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi, sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadits. Dinukil dari hadits Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan diceritakan pula, orang-orang akhir zaman mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. 5 pelaku perbuatan tercela. Umat Nabi Muhammad SAW yang kerap melakukan perbuatan tercela disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.